Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan tetap kuat ya. Belajar di rumah tetap senang dan bahagia dan tentunya harus semangat. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nuke. Hari ini kita akan kembali belajar tema 3, masih subtema 1 ya. Kita hari ini akan belajar bagaimana menggali informasi melalui wawancara. Apakah kalian tahu apa itu wawancara? Insya Allah tahu ya. Coba simak berikut ini. Kita akan belajar bagaimana cara melakukan wawancara agar kegiatan kita berjalan dengan sukses ya. Siap ya? Apakah wawancara nih nak? Ini dia ya. Wawancara merupakan suatu kegiatan untuk menggali informasi dari seorang tokoh ya. Kalian tentunya pernah melihat ya kegiatan wawancara ketika misalnya ada wawancara di televisi ya. Nah, yang diwawancarai oleh kita itu disebutnya narasumber ya. Jadi narasumber itu tokoh yang kita wawancarai ya. Anak-anak, untuk melakukan wawancara kita harus mempersiapkan beberapa hal. Siap ya? Apa saja sih yang harus disiapkan? Lihat tayangan berikut ini. Anak-anak, sebelum melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan hal-hal berikut ya. Siap kan? Nih dia ya. Nih yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik wawancara. Jadi apa sih yang ingin kita cari infonya tentang apa? Itu disebutnya tema ya atau topik wawancara kita. Selanjutnya, ini kita buat janji ya. Buat janji dengan narasumber kita, kapan waktu yang tepat bagi beliau untuk menyediakan waktunya buat kita, sehingga kita melakukan wawancara itu dengan sempurna ya. Kemudian yang ketiga, lihat ini, kita juga harus menyiapkan daftar pertanyaan yang tepat tentunya ya. Nanti akan dibahas pertanyaan yang bagaimana sih yang tepat agar kita mendapatkan informasi yang kita inginkan. Selanjutnya, nah ini dia, kita harus berpakaian rapi dan sopan ya. Jadi siapkan pakaian yang rapi, yang sopan ketika kita melakukan wawancara ya. Kemudian, nih, bersikap dan berbicara dengan baik, dengan sopan. Kita juga harus mempersiapkan diri itu ya, berlatih untuk berbicara dengan sopan, dengan baik ya, sehingga kita dapat melakukan wawancara itu dengan sempurna, dengan berhasil ya. Selanjutnya, nih tunjukkan kesan yang baik ya, kesan yang baik ya. Selanjutnya apa ya? Pertanyaan mengandung unsur adiksi Mbak. Apakah adiksi Mbak itu? A-nya apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Jadi disingkat adiksi Mbak ya. Selanjutnya, ini yang harus disiapkan. Kita harus berlatih agar ketika kita wawancara itu tidak selalu membaca teks pertanyaannya ya, tapi kita harus berlatih bertanya tanpa teks, itu lebih bagus ya. Anak-anak, kita akan belajar tentang bagaimana sih pertanyaan yang baik itu ya. Siap ya? Pertanyaan yang baik yaitu yang pertama ini, harus sesuai dengan topik atau tema pembicaraan atau tema wawancara ya yang akan kita lakukan. Yang kedua, ini lihat jawabannya bukan iya atau tidak, iya dan tidak, bukan ya, karena ini tidak akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang kita inginkan ya, sulit untuk itu. Kemudian ini
menggali lebih banyak informasi. Jadi ajukan pertanyaan yang dapat menggali, yang dapat memperoleh lebih banyak informasi ya, informasi yang kita inginkan dari tokoh atau dari narasumber yang kita wawancarai. Selanjutnya diawali kata tanya adik Simba yang tadi ya, adik Simba masih ingat? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana ya. Selanjutnya ini pertanyaan harus fokus dan tepat sasaran. Jadi pertanyaannya jangan kemana-mana ya, fokus sesuai dengan apa yang kita cari ya. Selanjutnya ini gunakan bahasa yang benar, gunakan bahasa yang baik ya, sehingga yang diwawancari atau narasumber itu paham apa yang kita tanyakan ya. Ini dia yang terakhir ya. Antar pertanyaan itu harus berkesinambungan. Berkesinambungan itu apa? Jadi nyambung ya, tidak asalnya topik ini kemana gitu ya. Jadi berkesinambungan ya pertanyaannya. Anak-anak, saat melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya dan harus kita kerjakan. Yang pertama ini ya, memperkenalkan diri. Tentunya kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, agar wawancara kita itu berjalan dengan lancar ya, dan narasumber juga bisa menjelaskan dengan gamblang ya. Selanjutnya kita juga sebelum melakukan wawancara ini kita harus sampaikan tujuan kepada narasumber ya, informasi apa yang ingin kita dapat dari narasumber. Jadi itu ya di awal pembicaraan. Kemudian kita juga ini senantiasa diusahakan pertanyaannya diawali dengan hal-hal yang ringan ya. Jadi diawali dengan pertanyaan yang ringan, tidak langsung ke inti permasalahan ya. Selanjutnya nih kita juga harus belajar, harus bisa mencairkan suasana agar suasananya santai, menyenangkan, sehingga narasumber juga bisa menjelaskan informasi yang kita butuhkan dengan ceria ya, dengan santai, dan insya Allah dengan suasana yang santai seperti ini, yang menyenangkan seperti ini, kita akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh kita dengan sempurna ya. Selanjutnya sebutkan juga nama narasumber secara lengkap ya. Ini salah satu sikap atau hal yang termasuk menghargai narasumber ya. Selanjutnya ini apakah itu? Membawa alat wawancara. Tentunya kita juga harus membawa alat wawancara ya, sehingga kita bisa bisa mengingat, bisa punya data, punya dokumen wawancara kita yang sekarang dilakukan atau yang saat dilakukan itu ya. Bisa berupa alat tulis, bisa berupa tape recorder. Tetapi ketika misalnya kita membawa alat tulis saja, kita tidak boleh menulis semua yang dibicarakan, yang dijawab oleh narasumber semua satu persatu ditulis perkataan. Itu tidak bisa ya, itu tidak baik ya, karena akan memakan waktu yang lebih lama tentunya. Selanjutnya kita juga berusaha untuk mendengarkan dengan seksama, mendengarkan penjelasan dari narasumber itu dengan seksama, sehingga kita paham apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh narasumber kita ya. Selanjutnya kita harus berusaha untuk menghindari memotong pembicaraan ya. Kita tidak boleh memotong pembicaraan narasumber karena itu merupakan hal yang kurang sopan ya.
Kemudian kita juga harus berusaha hindari minta pengulangan jawaban ya, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber ya. Kemudian kita juga di sini usahakan ya pertanyaan yang kita ajukan itu tidak berbelit-belit ya. Karena kalau berbelit-belit nanti narasumber juga jadi tidak paham pertanyaan apa sebenarnya yang kita ajukan ke beliau ya. Kemudian kita juga harus berusaha untuk menghormati petunjuk narasumber ya. Selanjutnya, hindari pertanyaan yang menyinggung ya, hindari pertanyaan yang menyinggung perasaan narasumber karena itu juga hal yang tidak diperkenankan ya. Yang terakhir tentunya kita harus mampu mengambil kesimpulan dari pembicaraan narasumber tadi ya. Anak-anak, setelah kita melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Ini dia ya. Yang ini kita harus mohon diri tentunya ya. Setelah selesai pembicaraan dengan narasumber, kita akhiri dengan memohon diri. Jangan lupa juga kita harus mengucapkan terima kasih ya kepada narasumber yang sudah menyediakan waktunya, yang sudah memberikan ilmunya kepada kita sehingga kita mendapatkan informasi yang kita inginkan ya. Jangan lupa juga ini, sampaikan permohonan maaf kepada narasumber apabila selama wawancara ini kita bertindak kurang sopan atau kurang berkenan bagi narasumber, sampaikan maaf ya. Itu saja anak-anak pembicaraan kita atau pembahasan kita hari ini tentang wawancara ya. Jadi hari ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana melakukan wawancara. Kita sudah belajar cara melakukan wawancara ya. Insya Allah nanti kalian akan banyak berlatih ya untuk wawancara ya. Itu saja Nana, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berlatih, selamat mendapat ilmu baru, dan semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat ya, dan harus bahagia tentunya ya. Terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.